Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang respirasi dan metabolisme lipid. Sebelumnya, perkenalkan kami terlebih dahulu. Nama saya Awaliyah Utami, NIM 74. Lalu rekan saya ada Rita Audarina, NIM 61, dan Muhammad Afin Naufal dengan NIM 69. Kali ini kita akan bahas tentang respirasi. Apa sih itu respirasi? Respirasi artinya bernafas. Semua sel yang aktif akan melakukan respirasi secara terus-menerus. Namun, pada respirasi ini tidak hanya terjadi pertukaran gas saja, tapi ada reaksi oksidasi dan reduksi, di mana senyawa substrat respirasi ini dioksidasi menjadi CO2, sedangkan O2 yang masuk akan direduksi membentuk H2O. Persamaan reaksi dari pengertian di atas menjadi C6H12O2 ditambah 6O2. Tumbuhan memiliki beberapa alat respirasi, yaitu pada daun, alat respirasinya berupa stomata, pada batang berupa epidermis, yaitu melewati lentiselnya, dan pada akar melalui rambut-rambut akar. Lalu apa aja sih yang mempengaruhi respirasi ini? Yang pertama, faktornya ada macam substrat. Macam substratnya yaitu ada protein, lemak, asam organik, heksosa, glukosa, dan sebagainya. Kedua, ada temperatur. Jadi respirasi ini akan berlangsung sangat lambat apabila pada suhu 0 derajat Celcius, sedangkan pada suhu 30 derajat sampai 40 derajat Celcius respirasi akan berjalan sangat giat. Maka suhu optimum untuk respirasi adalah 30 sampai 40 derajat Celcius. Ketiga, ada kadar O2 di udara. Kadar oksigen di udara sangat berpengaruh untuk respirasi. Namun, oksigen yang dibutuhkan tergantung jenis dari tanamannya. Lalu faktor yang keempat yaitu konsentrasi karbon dioksida di udara. Sebagai contoh, misal konsentrasi CO2 naik sampai 10%, namun oksigennya turun sampai 0 derajat. Hal ini bisa menyebabkan respirasi dapat berhenti. Yang kelima yaitu persediaan air. Apabila dalam keadaan kering, respirasi akan menjadi minimal. Seperti contohnya biji yang membutuhkan air untuk melakukan respirasi. Yang keenam yaitu cahaya yang mempunyai efek tambahan berupa panas yang akan semakin meningkatkan proses respirasi. Faktor yang ketujuh ada luka. Kenapa dengan luka ini? Jadi luka ini menambah giatnya respirasi karena pada luka di sekitarnya terdapat gula-gula yang lebih banyak. Jadi respirasinya akan menjadi lebih giat. Faktor yang terakhir yaitu pengaruh bahan kimia. Contohnya toksin, senyawa semacam cyanida, fluorida, karbon monoksida dapat menghambat laju respirasi dari tanaman tersebut. Selanjutnya, gimana sih jalur respirasi itu? Jadi jalur respirasi diantaranya adalah glikolisis, respirasi anaerob, glikosiklus Krebs, dan juga nanti ada rantai respirasi dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi dari respirasi tersebut. Jadi kita akan masuk ke glikolisis. Apa sih itu glikolisis? Seperti yang teman-teman tahu, glikolisis merupakan proses di mana mengubah glukosa menjadi asam pirufat, yaitu terdiri dari 2 ATP dan 2 NADH. Teman-teman lihat di slide, di situ menjelaskan bahwa ada 9 tahapan dalam glikolisis ini. Jadi glikolisis tahap 1 sampai ketiga itu merupakan tahap persiapan dan memerlukan energi, jadi membutuhkan ATP. Sedangkan pada tahap 4 sampai nomor 9 merupakan tahapan di mana akan menghasilkan ATP yang akan digunakan untuk proses selanjutnya. Masuk ke tahap yang pertama,
yaitu proses di mana glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim heksokinase. Di tahap ini dibutuhkan ATP yang akan diubah menjadi ADP. Selanjutnya pada tahap 2, glukosa 6-fosfat tadi akan diubah lagi menjadi fruktosa 6-fosfat yang dikatalisis oleh enzim fosfoheksosa isomerase. Pada tahap ketiga, fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim fosfofruktokinase. Dalam reaksi ini dibutuhkan energi dari ATP. Lanjut pada tahap keempat, fruktosa 1,6-bifosfat yang memiliki 6 atom C akan dipecah menjadi gliseraldehid 3-fosfat dan dihidroksiaseton yang keduanya sama-sama memiliki 3 atom C. Reaksi tersebut dikatalisis oleh enzim aldolase. Satu molekul dihidroksiaseton fosfat yang terbentuk akan diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat oleh enzim triosa fosfat isomerase. Enzim tersebut bekerja bolak-balik, artinya dapat pula mengubah gliseraldehid 3-fosfat menjadi dihidroksiaseton fosfat. Pada tahap kelima, yaitu gliseraldehid 3-fosfat kemudian akan diubah menjadi 1,3-bifosfogliserat oleh enzim gliseraldehid 3-fosfat dihidrogenase. Pada reaksi ini akan terbentuk NADH. Selanjutnya tahap ke-6, 1,3-bifosfogliserat akan diubah menjadi 3-fosfogliserat oleh enzim fosfogliserat kinase. Pada reaksi ini akan dilepaskan energi dalam bentuk ATP. Lanjut ke tahap ke-7. 3-fosfogliserat akan diubah menjadi 2-fosfogliserat oleh enzim fosfogliserat mutase. Tahap ke-8, 2-fosfogliserat akan diubah menjadi fosfenol piruvat oleh enzim enolase. Akhir tahap ke-9, fosfenol piruvat tadi akan diubah menjadi asam piruvat yang dikatalisis oleh enzim piruvat kinase. Dalam tahap ini dihasilkan energi dalam bentuk ATP. Respirasi anaerob. Gimana sih respirasi anaerob ini terjadi? Pertama, asam piruvat akan melihat dari lingkungan dulu. Lingkungan tersebut tersedia atau tidak oksigennya. Jika tersedia atau mencukupi, maka akan berlangsung respirasi aerob. Namun jika tidak mencukupi, akan masuk ke dalam respirasi anaerob. Respirasi anaerob itu disebut juga dengan proses fermentasi. Dibagi menjadi dua, yaitu ada fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Respirasi anaerob ini terjadi pada kondisi tanpa oksigen, namun tetap harus menghasilkan energi. Lanjut ke dekarboksilasi oksidatif, yang merupakan proses perubahan asam piruvat menjadi asetil koenzim A. Dekarboksilasi oksidatif ini terjadi di membran luar mitokondria dan menghasilkan NADH, asetil-CoA, dan CO2 yang akan menjadi bahan untuk melalui siklus Krebs. Masih respirasi dan fotosintesis itu berbeda karena ada dari 4 pembedanya, yaitu bagian sel tempat berlangsungnya reaksi. Kalau fotosintesis berada di kloroplas, sedangkan respirasi terjadi di mitokondria. Selanjutnya dari bahan reaksinya. Kalau fotosintesis memerlukan karbon dioksida H2O atau air ditambah energi, sedangkan respirasi saluran membutuhkan bahan organik dan oksigen. Lalu hasil reaksinya, maka kebalikan dari bahan reaksinya itu. Hasil reaksi dari fotosintesis berupa bahan organik dan oksigen, sedangkan hasil reaksi dari respirasi yaitu karbon, air, dan juga energi.
juga jenis reaksinya. Fotosintesis merupakan reaksi endorgonik, sedangkan respirasi merupakan reaksi eksorgonik.